Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah jelang kematian Fir'aun yang mulutnya disumpal malaikat Jibril. Teman-teman, Fir'aun dikenal sebagai pemimpin bangsa Kipti yang kafir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan kekafirannya tersebut bahkan membuat Fir'aun sombong, mengakui dirinya sebagai Tuhan hingga menolak untuk mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Akhir hayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab bagi Fir'aun dan para pengikutnya. Ditambah lagi, saat mendekati ajalnya, Fir'aun justru mendapat murka dari malaikat Jibril yang justru menghalanginya untuk bertaubat dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu, dikisahkan Fir'aun tengah mengejar dan memburu Nabi Musa alaihissalam. Usaha mereka gagal karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat membelah Laut Merah yang ditujukan untuk menyelamatkan dirinya dan kaumnya. Nah, keadaan laut seperti itu buat Fir'aun kebingungan. Namun, karena kesombongan yang ada dalam dirinya, ia enggan menunjukkan rasa bingung tersebut di depan para pengikutnya. Fir'aun pun mulai menyerbu dan menyeberang laut yang diikuti oleh pasukannya. Namun, saat Fir'aun dan pasukannya menyusul, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menutup lautan tersebut. Ketika hampir tenggelam, Fir'aun pun kemudian tersadar dan hendak bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 90-91 yang artinya, kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut itu, Laut Merah. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas. Ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya. Apakah baru sekarang kamu beriman? Padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Malaikat Jibril pun menyumbat mulut Fir'aun dengan tanah laut agar tidak bisa bertobat. Keterangan ini didasarkan dari cerita Abu Dawud Tayalisi yang mendengar kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Jibril pernah berkata kepadaku, seandainya engkau melihat aku, sementara aku dapat melakukan dan mengubah keadaan laut, akan aku injak mulut Fir'aun, karena aku khawatir ia akan mendapatkan rahmat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas pernah berkata, suatu ketika dua orang sahabat menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang Fir'aun. Beliau bersabda, malaikat Jibril menyumpali mulut Fir'aun dengan pasir, khawatir kalau akan mengucapkan La ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Mukatsir dalam kisah para nabi mengutip pernyataan Ibnu Abbas yang pernah menyebutkan alasan mengapa malaikat Jibril berlaku demikian pada Fir'aun. Alasannya, malaikat Jibril khawatir rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang lebih cepat menghampiri Fir'aun daripada murkanya. Sebab itu, Jibril cepat-cepat mengubah keadaan dengan mengibaskan sayapnya hingga menampar wajah Fir'aun dan menewaskannya sampai tenggelam. Tulis Ibnu Katsir. Dengan kata lain, semua tobat yang diusahakan Fir'aun di akhir hayatnya terlambat dan membuatnya su'ul khotimah atau akhir yang buruk. Sebab tidak ada tobat di saat sakaratul maut menjemput hingga akhirnya Fir'aun dan kaumnya tenggelam. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasad Fir'aun agar menjadi bukti dan pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 92 yang artinya, pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.